Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Fir dalam mata pelajaran Matematika Minat kelas 11. Masih di bab 1 tentang lingkaran. Sekarang pertemuan yang keempat. Kita akan mempelajari tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Pertemuan sebelumnya kita mempelajari kedudukan titik terhadap lingkaran. Baiklah. Untuk menentukan kedudukan garis G yang merupakan fungsi Y sama dengan mx plus n terhadap lingkaran L x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0, kita substitusikan persamaan garis G ke persamaan lingkaran L. Penjabaran dari nilai diskriminan persamaan yang terbentuk adalah 1. Jika D-nya lebih dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real. Ya, kalau diskriminan lebih dari 0 kan persamaan kuadrat mempunyai dua akar real. Misalkan X1 dan X2. Jika X1 dan X2 disubstitusikan ke persamaan garis G, maka akan diperoleh Y1 dan Y2. Sehingga titik X1, Y1 dan X2, Y2 merupakan dua titik potong lingkaran L terhadap atau dengan garis G. Jadi yang pertama, jika D-nya lebih dari 0, maka garis G memotong lingkaran di dua titik. Secara geometri, ada lingkaran, kemudian tentunya punya titik pusat, ada garis yang memotong, berarti dia mempunyai dua titik potong. Di sini saya warnai merah. Selanjutnya, kalau diskriminannya bernilai 0, maka persamaan kuadrat mempunyai satu akar real. Misalkan X1, ya, karena akarnya kembar. Maka misalkan X1, jika X1 disubstitusikan ke persamaan garis G, maka akan diperoleh Y1. Sehingga X1, Y1 merupakan satu titik potong atau dinamai titik singgung lingkaran L dengan garis G. Jadi, jika D-nya sama dengan 0, maka garis G menyinggung lingkaran. Secara geometri gimana? Ada lingkaran, ada sebuah garis yang menyinggung pas di pinggiran. Ya, kayak misalnya garis G, maka dia hanya punya satu titik singgung, ya, satu titik potong dengan lingkaran yang dinamai titik singgung. Selanjutnya, jika D-nya kurang dari 0, persamaan kuadratnya tidak mempunyai solusi. Artinya apa? Artinya garis G tidak berpotongan dengan lingkaran L. Maka jika D-nya kurang dari 0, maka garis G di luar lingkaran. Kalau digambarkan, lingkaran garisnya di luar, tidak kena lingkaran. Jadi kan tidak punya titik potong. Selanjutnya, contoh 1. Tentukan kedudukan garis G, yaitu X plus Y sama dengan 6 terhadap lingkaran L, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Penyelesaian. Caranya gimana? Substitusikan persamaan garis G ke persamaan lingkaran. Persamaan garis G tadi kan X plus Y sama dengan 6, berarti Y-nya sama dengan 6 min X, X-nya pindah ruas. Nah, ini kita substitusikan ke lingkaran. Lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Berarti X kuadrat, Y-nya 6 min X kuadrat kan sama dengan 9. Jadi X kuadrat ditambah 6 min X dikuadratkan, 36 min 12X plus X kuadrat sama dengan 9. X kuadrat ditambah X kuadrat, 2X kuadrat min 12X. Ini min 12X plus 36 dikurangi 9, sebenarnya pindah ke kiri ya. Berarti 2X kuadrat min 12X ditambah 27 sama dengan 0.
Diskriminan dari persamaan kuadrat yang terbentuk, ya, persamaan kuadrat ini adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya negatif 12 dikuadratkan dikurangi 4, A-nya 2, C-nya 27. Negatif 12 dikuadratkan 144, 4 kali 2 kali 27, 216. Lalu dikurangkan negatif 72. Nah, negatif 72 ini kan kurang dari 0. Kurang dari 0 artinya karena nilai D kurang dari 0, maka garis G berada di luar lingkaran L. Selanjutnya, contoh yang kedua, tentukan titik singgung garis Y sama dengan negatif X plus 9 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 4X min 6Y plus 5 sama dengan 0. Penyelesaian sama ya, untuk mencari kedudukan titik singgung itu, kedudukan ya, yang disuruh mencari adalah titik singgungnya. Substitusikan dulu persamaan garis Y sama dengan negatif X plus 9 ke persamaan lingkaran. Ya, Y kan sama dengan negatif X plus 9. Maka negatif X plus 9 kita masukkan atau kita substitusikan ke persamaan lingkaran. Jadi negatif X plus 9 menggantikan Y pada persamaan lingkaran, didapatkan X kuadrat ditambah negatif Y plus 9 dikuadratkan min 4X min 6 dikali negatif X plus 9 ditambah 5 sama dengan 0 ya. Ini kalau negatif X ditambah 9 dikuadratkan ketemunya X kuadrat min 18X plus 8 1. Ini min 6 dikalikan min X plus 9 jadinya plus 6X min 5 4. Selesaikan X kuadrat kalau dijumlahkan 2X kuadrat ya, min 18X dengan plus 6X ketemunya min 16X, kemudian angka-angkanya diselesaikan ketemu 32. Kalau dibagi 2 semuanya, X kuadrat min 8X plus 16 sama dengan 0. Berarti X min 4 dipangkatkan 2 sama dengan 0. Kalau begitu X min 4 sama dengan 0. Berarti X-nya 4. Nah, kalau X-nya sudah ketemu 4, tinggal dimasukkan ke persamaan garis. Nah, kita cari nilai Y-nya. Y sama dengan negatif X plus 9. Negatif dari X-nya 4 tambah 9, jadi ketemu 5. Nah, karena 5, maka titik singgung garis terhadap lingkarannya adalah 4,5. Sekian pertemuan keempat ini tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Silakan dicatat di buku catatan, kemudian kerjakan tugas di ruang sinau. Pak Firahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.